varian dari Suksom yang aslinya nih teman-teman. Suksom Jaipong yang asli yang kebanyakan beredar hari ini. Ini teman-teman. Ini Cochin Suksom yang bermutasi ya. Asalnya dia adalah Cochin Suksom. Ini jadi antara Suksom biasa dan yang bermutasi pun banyak gitu. Yang teman-teman sering sebut dengan Suksom karakter. Ini bentuk daunnya lebar. Teman-teman, kita kembali lagi di Neverending Aglonema. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman melihat ke depan, khususnya yaitu untuk jenis Cochin ya. Di mana jenis Cochin akan tetap diminati di tahun 2025 ya. Jenis Cochin yang paling populer saat ini adalah, dan yang harganya juga mungkin sangat terjangkau, adalah Suksom ya, Cochin Suksom, di mana Cochin Suksom ini adalah aglonema yang sangat cantik, yang memiliki warna yang mewah dan harga juga terjangkau. Saya akan mengajak teman-teman sedikit kilas balik tentang sejarah dan riwayat aglonema Cochin Suksom. Ya, karena hanya Cochin Suksom lah yang memiliki banyak rupa, banyak bentuk, dan banyak mutasi, serta banyak karakter teman-teman. Ya, bagi saya Cochin Suksom adalah sebuah karya fenomenal yang luar biasa ya, di mana hampir semua teman-teman aglover pasti memiliki dan menyukainya. Baiklah teman-teman, jika kita melihat dari arti kata Suksom yang berasal dari bahasa Thailand, Suksom itu artinya adalah kebahagiaan atau kesuksesan. Ya. Jadi ini mempunyai suatu filosofi yang dalam. Jadi dimaksudkan jika memang orang tersebut memiliki aglonema Suksom, dia akan mendapatkan aura kebahagiaan. Karena memang aglonemanya cantik gitu. Ya, itu yang pertama. Cochin Suksom itu pertama dikenal oleh teman-teman aglovers itu sekitar tahun 2014 ya. Sekitar pertengahan atau di awal sampai pertengahan tahun 2014. Nah, dari situlah mulai tuh kita melihat postingan-postingan aglonema Cochin Suksom Jaipong ini ya berseliweran di media sosial ya, seperti di Facebook, di YouTube ya, di Instagram dan lain-lain ya. Jadi masuk ke Indonesia di awal sampai pertengahan tahun 2014. Waktu itu namanya hanya Cochin Suksom ya, hanya Cochin Suksom. Atau ada juga kadang, karena kalau kita melihat teman-teman dari Thailand itu mereka menyebutnya sebagai Suksom Jai. Jadi Suksom Jai gitu, Jai, Jai, Suksom Jai ya. Kemudian ketika masuk ke Indonesia ya, tentunya nama ini kan agak aneh begitu ya. Kemudian setelah dilihat-lihat ya, diperhatikan, Cochin Suksom itu pinggiran daunnya. Ini saya akan perlihatkan. Ya. Pinggiran daunnya itu dia mempunyai liukan-liukan. Ada beberapa, namun memang tidak signifikan terdapat liukan-liukannya. Ini yang seperti ini. Ini terdapat agak gelombang-gelombang, liukan-liukan. Ya. Nah, jadi dari sinilah akhirnya ditambahin tuh teman-teman, dari Suksom Jai menjadi Suksom Jaipong. Nah, dari situlah akhirnya dikenal menjadi Cochin Suksom Jaipong,
karena adanya liukan-liukan seperti orang yang sedang menari tarian jaipong, seperti itu. Nah, karena saking populernya di Indonesia, akhirnya nama Kocin Suksom Jaipong pun ya menjadi populer di Thailand. Cuma ya di sana penyebutannya memang agak berbeda dengan lidah orang Indonesia. Ya, kalau di Indonesia Suksom Jaipong, di sana jadi Jaipun gitu. Ya, ya ini karena mungkin perbedaan lidah ya, perbedaan kesehari-harian dalam masalah bahasa saja sebenarnya. Tapi maksudnya adalah ke Jaipong. Maka di awal-awalnya orang Thailand tuh agak kesulitan menyebut Jaipong sehingga menjadi Jaipun seperti itu. Walaupun yang sebenarnya adalah Jaipong. Nah, itu sedikit sekilas tentang nama ya. Nama aglonema Kocin Suksom Jaipong. Namun kesininya ya, nama Suksom Jaipong sudah go internasional. Bahkan ya, penghobi-penghobi aglonema di luar negeri pun, kalau kita melihat di sebuah channel YouTube luar negeri itu ada, saya pernah lihat, mereka menyebutnya Suksom Jaipong. Very bright red. They name them Sukjai Sompong, which means that like a happy, it brings you happiness and accomplishment. Seperti itu, ya. Jadi nama Jaipong ini sudah mendunia nih, teman-teman. Ya, jadi ada dua nama suku kata, ada dua kata, maksud saya ada dua kata yang berasal dari dua negara berbeda. Suksom dari bahasa Thailand dan Jaipongnya dari bahasa Indonesia, ya, yang masing-masing mempunyai makna, mempunyai filosofi seperti itu. Sekilas tentang nama aglonema Kocin. Demikian teman-teman, dan sekilas tentang riwayat, tentang sejarah perjalanan penamaan yang kini akhirnya menjadi aglonema Suksom Jaipong ya. Suksom Jaipong keberadaannya di Indonesia sejak 2014 hingga kini itu sudah sekitar 10 tahun teman-teman ya. Sudah sekitar 10 tahun keberadaannya. Tapi peminat makin banyak ya. Peminatnya untuk Kocin Suksom Jaipong ini juga tidak berkurang ya. Karena bayangkan ya, setiap importir yang hadir ya, setiap importir ketika dia mendatangkan pasti selalu saja ada Kocin Suksom sejak 2014 ya hingga kini makan waktu 10 tahun selalu ada. Ya, bayangkan sudah berapa ratus ribu batang aglonema Kocin Suksom dan selalu habis dan selalu akan datang dan datang terus. Itu mengartikan bahwa keberadaan Kocin Suksom Jaipong sangat diterima di masyarakat Indonesia ya. Kemudian teman-teman dalam perjalanan yang sudah 10 tahun ini pada akhirnya banyak sekali ditemui aglonema Kocin Suksom ini yang yang bermutasi ya, yang berubah dari karakter aslinya sehingga menjadi varian-varian baru yang juga tidak kalah cantiknya untuk Kocin Suksom Jaipong ini. Mutasi ini berasal dari beberapa hal. Yang pertama, akibat dari perbanyakan yang sifatnya kultur jaringan, perubahan suhu, perubahan iklim, ya, perubahan secara perawatan dan lain-lain. Jadi dalam perjalanannya banyak sekali Kocin Suksom Jaipong ini yang akhirnya bermutasi menjadi varian-varian baru yang kita kenal hari ini menjadi Suksom varian aslinya itu sudah jauh berbeda karena terjadinya sebuah mutasi somaklonal. Ya. Mutasi somaklonal adalah sebuah perubahan, ya, sebuah perubahan loncatan-loncatan gen yang ada di dalam jaringan Suksom itu sendiri yang diakibatkan oleh adanya rekayasa, adanya perbanyakan, adanya perawatan
yang terjadi ya, yang secara sengaja ataupun tidak disengaja. Ya menurut saya faktor yang disengaja itu sulit ya. Jadi semuanya faktor yang tidak disengaja. Tujuannya yaitu perbanyakan saja, tani saja. Namun dalam perjalanan perbanyakan dan pertaniannya itu ada saja 1, 2, 3, 4 yang berubah tuh ya. Dan perubahannya itu stabil ya. Jadi soma klonal itu seperti itu, perubahan genetika dari bentuk asli ke bentuk yang lain secara stabil dan tidak berubah. Mulai dari induk hingga anak-anaknya itu akan menjadi sebuah varian yang baru. Nanti kita akan tampilkan ke teman-teman beberapa contoh suksom yang bermutasi ya, yang asalnya suksom kemudian bermutasi menjadi varian-varian baru yang sebenarnya menurut saya sudah layak untuk diberikan nama baru, bukan hanya sekedar karakter ya, karena memang sudah jauh ya. Persyaratan pemberian nama juga kan sudah kita ketahui bersama bahwa apabila sebuah tanaman yang bermutasi, yang berbeda dengan aslinya, dan itu stabil, dari induk beranak juga stabil, induknya seperti A, anaknya juga sama seperti A, jadi tidak ada perubahan dan itu dikatakan stabil ya, itu layak untuk diberikan nama baru sebenarnya ya. Nanti akan kita tunjukkan contoh-contoh varian-varian. Inilah teman-teman, ini saya tampilkan yang pertama adalah varian dari suksom yang aslinya nih teman-teman. Daun lebar, kokoh, tahan panas, ya kan. Warnanya juga berani ya, bloody red seperti itu, merah menyala. Jadi nanti akan saya bandingkan kocin-kocin suksom yang bermutasi dengan yang tidak bermutasi atau yang dengan aslinya ini. Ya, ini akan saya tampilkan. Yang pertama adalah ini teman-teman. Ini kocin suksom yang bermutasi ya. Asalnya dia adalah kocin suksom. Ini sengaja suksom ini saya akan selalu sandingkan supaya teman-teman bisa membedakan ya, kocin suksom ini ya. Kalau kita perhatikan dari bentuk daun pun berbeda ya. Dari bentuk daun beda, dari warna juga berbeda. Kocin suksom yang bermutasi ini ya memiliki daun yang lebih lebih bulat ya, lebih bulat dan lebih cekung gitu ya. Tangkainya juga mungkin lebih pendek. Dari warna udah pasti ya, bentuk daun dan lain-lain sudah pasti. Nah, ini kocin suksom yang bermutasi, salah satunya yang teman-teman sering sebut dengan kocin suksom karakter seperti itu. Ini kalau nggak salah saya pernah pisahin anaknya nih. Saya akan tunjukkan anaknya. Nah, ini anaknya nih. Ya, ini anakannya. Artinya ya, walaupun dia bermutasi tapi dia tidak berubah lagi anaknya. Ya, tetap sama dengan induknya. Seperti itu. Ini adalah kocin suksom karakter yang teman-teman sebut. Ya, seperti itu. Jadi udah beda jauh nih dengan suksom yang biasa atau yang tidak bermutasi. Selanjutnya saya akan coba tampilkan lagi suksom yang bermutasi. Mana? Nah, ini ada suksom lagi yang bermutasi. Kalau sama aslinya udah jelas jauh banget ya teman-teman. Ya, kalau sama aslinya udah jelas jauh ya, dari bentuk daun, dari segi pewarnaan, dari tampilan, sosok dan lain-lain nih jauh. Ini tangkainya sangat pendek nih. Ya. Warnanya juga dia berbeda. Mempunyai six pack seperti itu. Ya. Mempunyai tulang-tulang otot di daunnya dan daunnya lebih cenderung ngemangkok. Ya. Jadi dari sini juga berbeda, padahal awalnya dia sama-sama jenis suksom. Nah, ini yang maksud saya adalah terjadi sebuah perubahan
Ya, ini sudah rumpun nih, ya sudah indukan. Jadi ini cantik sekali. Ya, kita ngebayangkan kalau dia sudah besar, ini luar biasa nih. Ya, dia akan lebih mangkok, akan lebih besar, dan tangkainya juga pendek. Ya, kalau kita bandingkan lagi nih dengan yang mutasi juga beda tuh. Ya, beda semua, padahal semuanya jenis suksom. Jadi antara suksom biasa dan yang bermutasi pun banyak gitu. Yang teman-teman sering sebut dengan suksom karakter. Nah, ini yang maksud saya, ini udah layak untuk diberikan nama. Ya, karena dari aslinya ini sudah beda. Jadi kita tidak hanya sekedar menyebut suksom karakter. Suksom karakter. Ini sama-sama suksom karakter, tapi beda gitu. Jadi kalau saya mau dong suksom karakter, kan kita susah. Yang mana? Tapi kalau kita nyebut suksom A misalnya, atau suksom B, misalnya ini kita sebut suksom A. Ketika orang di sana menelpon kita atau me-WhatsApp kita dengan suksom A, ya udah pasti ini, nggak mungkin yang ini gitu. Artinya A itu nama ya, tapi memang harus disertai dengan nama suksomnya. Ya, ini udah beda nih. Nanti akan saya tampilkan lagi yang berbeda juga. Nah, seperti ini. Sama nggak? Beda. Semuanya beda. Ya, beda semua. Mau yang asli, dari sama-sama yang bermutasi pun beda. Ya, dari yang sama-sama bermutasi pun beda semua nih. Baik dari bentuk daun, corak warna, ya, splash merahnya. Ini bentuk daunnya lebar, bergelombang, tangkai pendek banget nih. Ya, daun lebih lebar, tapi dia nggak ngemangkok. Ya, jadi semuanya punya karakter masing-masing. Jadi apakah semuanya kita mau sebut suksom karakter? Kan tidak juga. Ya, suksom karakter yang mana? Gitu loh. Maksud saya itu gitu. Jadi untuk memudahkannya memang harus ya ada orang-orang yang concern di dunia aglonema yang harus memberikan suksom varian apa, suksom varian A, suksom varian B, seperti itu, yang nanti akan didiskusikan misalnya dengan si pembawa atau si pemilik awalnya, siapa misalnya importir. Nah, kita akan diskusikan ke mereka dan kita akan perkenalkan ke teman-teman. Itu sepertinya cara yang akan ditempuh ya, untuk memberikan yang suksom ini yang sudah layak untuk diberikan nama. Ya, masih ada teman-teman, ya masih ada perbedaan-perbedaan lain ya, yang mutasi-mutasi ini nanti akan saya tampilkan lagi. Nah, ini juga ya, ini juga beda. Mau disamain kemana? Mau disamain ke sini, beda teman-teman. Ya, sekilas sama, tapi beda, tetap ya, beda sekali. Atau kita mau dekatkan, nih, tetap ada perbedaannya. Ya, tangkai-tangkainya jauh lebih pendek semua. Ya, pendek-pendek semua. Ya, inilah yang kita sebut dengan mutasi yang awalnya hanya dari suksom yang itu. Ya, udah banyak nih aja, udah 4 nih. Saya masih nyimpen lagi nih, masih ada lagi beberapa lagi. Ya, sini kita juga ada suksom yang bermutasi. Ya, kalau dilihat dari bentuknya, dia lebih bulat. Ya, lebih bulat. Kemudian ada kerutan-kerutan di daunnya. Ya, nah ini kalau kita bandingkan dengan suksom yang biasa, ini dia memang lebih merah dan dia perpaduan antara merah, kuning dan hijau nih. Ya, jadi ada nuansa-nuansa kuning di sekitar daun, kemudian diakhiri dengan list hijau nih. Ya, hampir sama dengan yang ini, ada list hijau.
Cuma memang warnanya dia tidak terlalu merah dengan suksom yang biasa, tapi dia memiliki daun yang cenderung lebih bulat. Ya, nah ini tampak sampingnya saya perlihatkan. Tampak sampingnya. Pohonnya juga tegak berdiri ya. Ini bagus. Jadi ini termasuk salah satu jenis kocin suksom yang bermutasi juga. Nah ini kita pinggirkan sebentar. Ya, kita tampilkan lagi yang lain. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah ini juga ada jenis suksom yang bermutasi. Ya bahkan ini dari induk sampai anak-anaknya ini stabil sekali. Ya tangkainya juga pendek. Ya tangkainya juga rapet ya. Tampilannya rapet banget. Nih. Ya ini termasuk jenis suksom yang bermutasi yang sudah stabil. Ya kalau kita mau bandingkan dengan yang lain juga beda nih. Ya dengan suksom yang ada tuh. Ya, berbeda dengan yang sudah ada. Mana yang paling dekat misalnya? Nggak ada yang dekat. Ya corak daunnya juga beda. Ya ini mempunyai garis-garis di daun nih. Yang lain tidak nih. Ya yang lain tidak ada garis-garis di daun. Ya pokoknya ini beda jauh dah dengan yang sudah ada. Nah itu adalah salah satu contoh-contoh dari aglonema suksom yang bermutasi. Nanti sebentar akan saya tampilkan jenis yang lainnya. Nah ini sekilas tampilannya seperti angel wing ya, tapi ini bukan angel wing teman-teman ya, karena angel wing itu warnanya pink, tapi ini merah ya. Ini juga varian dari suksom jaipong ya. Dia mempunyai karakter daun yang sedikit memanjang, tapi sebenarnya bentuk daunnya tuh ngemangkuk, kemudian bergelombang. Setelah itu daunnya tebel nih, daunnya kaku. Sebenarnya kalau kita ngebuka gini, daunnya tuh nggak manjang ya, daunnya tuh tetap lebar, tapi karena dia ngemangkuk jadi kelihatan ramping nih. Kalau kita buka sedikit ya, tuh daunnya tuh lebar tuh ya, daunnya lebar, tidak memanjang sebenarnya ya, tapi karakter dia seperti ini. Tangkai juga tetap pendek gitu ya. Ini akan kita taruh sini untuk kita bandingkan ya. Jadi ini bukan angel wing, ini suksom, varian suksom juga ya, yang semua rata-rata mempunyai karakter masing-masing. Jadi apakah semuanya akan kita sebut sebagai suksom karakter? Saya berharap sih tidak. Namun kalau misalnya suksom varian A, suksom varian B, itu memang harus seperti itu, karena harus dibawa nama suksomnya. Tapi kalau sepintas buat orang awam, ini semua udah jauh dari suksom ya. Apalagi kalau misalnya kita tidak infokan, ini mungkin sudah lari dari kategori suksom seperti itu ya. Ini juga bagus nih ya, pendek, keker, kaku ya. Ini akan saya taruh sini teman-teman ya. Ini juga ada suksom juga. Nah tapi ini memang karakter yang tidak besar ya, walaupun daunnya sudah banyak tapi dia pohonnya tidak besar. Warnanya pun polos, sedikit sekali list hijaunya, dan warnanya tuh agak merah merah bata, beda dengan suksom yang aslinya ya. Jadi ini pohon varian yang kayaknya memang nggak besar nih, tapi tetap cantik ya. Di antara yang lain dia nggak kalah cakepnya seperti itu
Ya, ini juga varian-varian dari suksom nih teman-teman, yang perlu memang harus kita identifikasi dari awal supaya tidak terjadi kesalahan ID. Ya, ini cakep, ini bagus, ya luar biasa ini. Ya, nah ini juga ya, kita masih ada juga nih teman-teman, sepintas ini sama dengan yang ini nih, yang ini. Tapi kalau kita mau bedain, ya, kalau kita sandingkan, ini juga terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Ya, perbedaan yang cukup mencolok. Kalau ini daunnya agak ngebuka, yang ini lebih menutup gitu. Ya, dari corak daun mungkin tidak terlalu berbeda, tapi dari bentuk berbeda. Ya, dia lebih ekstrim untuk mangkoknya seperti itu. Untuk lebar dia menang. Untuk lebih mangkok ya, lebih menutup daunnya, dia oke nih. Semua tangkainya pendek-pendek suksom ini. Ya, ini sih cakep buat saya, ini merupakan varian-varian unggul. Ya, nah tuh kalau kita bandingkan dengan suksom yang normal, ya ini beda sama ini. Jadi ini udah berapa macam nih, udah beda semua nih varian-varian suksom. Yang menurut saya, itulah kenapa dari penjelasan di awal tadi, suksom merupakan karya yang fenomenal. Ya, sebuah karya fenomenal yang luar biasa. Dan ini juga yang sebelumnya saya punya, yang saya sebut Cochin Ball, ini saya yakin ini berasal dari juga suksom. Ya, yang daunnya lebih bulat, ya, berotot dan besar. Warna juga bagus nih teman-teman. Nah, ini juga varian dari suksom. Diyakini ini varian dari suksom. Ya. Ya, kalau kita melihat kondisi teman-temannya yang lain, kemungkinan besarnya iya. Ya, nih, ini kan lebih gede, lebih bulat, lebih berotot. Ya, cakep. Ini semua varian suksom juga. Ya, jadi maksudnya dalam kesempatan ini saya memperkenalkan, dalam hal ini memperkenalkan jenis-jenis Cochin suksom yang memang bermutasi, ya, yang memang bermutasi nih. Semuanya bagus. Ya, kalau untuk penjualan sepertinya saya belum, ya, karena saya akan coba rawat dulu, ya, bukan tidak tapi belum, ya, mungkin di 2025, ya, di tahun 2025 saya akan coba tawarkan ke teman-teman yang berminat. Ini saya mau tahu lebih jelas sambil mengumpulkan informasi-informasi mungkin yang nanti akan dapat dari teman-teman, ya, mungkin juga nanti sebagai bahan diskusi dan lain-lain. Jadi kemungkinan Maret atau Februari lah, ya, jika ada kesempatan ini akan saya coba tawarkan. Lanjut, belum selesai sampai di sini. Ini masih ada lagi, sebentar saya ambilkan. Ini teman-teman, ya, ini varian suksom juga, yang tentunya juga berbeda, ya, berbeda dengan yang lainnya, termasuk berbeda dengan suksom aslinya nih, ya. Jadi tampilannya dia lebih apa? Lebih warnanya tuh lebih hitam, ya, warnanya lebih hitam, lebih tebal, ya, lebih kaku, dan apa? Perpaduan hijau dan merahnya ini gelap gitu, kayak semacam dark red, ya, merah yang gelap seperti itu. Ya, ini juga kaku nih, daunnya tebel, ya, daunnya tebel, daunnya kaku, teman-teman. Ya, untuk suksom yang ini juga beda. Ya, jadi semuanya beda nih. Dari yang apa?
agak mengkerut gitu ya, tapi normal. Ada yang bulat-bulat ya, ada yang warnanya lebih hitam ya, yang splashnya lebih lebar, dan yang polos. Banyak nih ya, yang mangkok-mangkok. Semuanya rata-rata memiliki tangkai yang pendek-pendek. Dan terakhir nih teman-teman ya, terakhir ini juga beda nih. Nah ini terakhir nih ya, ini juga beda semua. Jadi ini semua adalah varian-varian suksom yang memang sudah bermutasi, dan saya anggap ini sudah stabil, karena dari induk dan anak-anaknya juga memiliki keturunan yang sama ya. Seperti ini saya ada nih keturunannya nih ya, saya sudah ada, saya ambilkan sebentar. Nah ini keturunannya nih, keturunan atau anakan dari jenis yang ini nih teman-teman. Ini dari jenis yang ini keturunannya, dan memiliki karakter yang sama dengan induknya ya. Jadi bagi saya ini semua sudah merupakan hasil dari mutasi yang stabil, walaupun dari satu indukan yang sama, dari satu jenis yang sama, yaitu Suksom Jaipong. Demikian teman-teman sekilas informasi tentang aglonema Suksom Jaipong yang fenomenal, yang banyak diminati ya. Kita akan bertemu di konten-konten menarik berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!